ini memang kita akan mencoba pilot project sebesar 5.000 sekolah madrasah untuk sistem akreditasi baru. Kenapa pilot project? Ya karena situasinya memang seperti ini, sehingga kuota yang biasanya 50.000 menjadi 5.000. Jadi pada tahun ini memang sangat sedikit, dan insya Allah tahun depan sudah mulai normal kembali, tetapi dengan sistem akreditasi yang baru. Bapak Ibu sekalian, sistem akreditasi kita yang diberlakukan hingga tahun 2019 itu secara jujur belum bisa atau belum mampu menggambarkan substansi kualitas satuan pendidikan yang sebenarnya. Sehingga kita katakan instrumen akreditasi lama kita masih bias dan masih tidak akurat ketika melihat substansi kualitas. Penilaian kelayakan sekolah madrasah didasarkan pada aspek pemenuhan standar nasional pendidikan dan cenderung bersifat compliant, bersifat administratif. Sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan. Nah, pada tahun 2018 kami mencoba merancang perubahan sistem akreditasi ini, mulai dari tatanan perubahan paradigma lama ke paradigma baru, dari paradigma rule-based approach ke principle-based approach, dari compliant ke performance. Kemudian dengan paradigma baru itu diturunkan menjadi instrumen akreditasi yang tadi sudah disebut-sebut IASP 2020. Jadi itu labelnya disebut sebagai IASP 2020. Jadi nanti ke depan namanya menjadi itu, IASP 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi yang lama itu masih kurang efektif dan efisien. Mungkin para pengawas yang sekaligus sebagai asesor bisa merasakan hal itu ketika sekolah madrasah ini secara kualitas masih konstan, tetapi tetap divisitasi. Padahal secara data, secara kinerja itu masih konstan. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak efisien ketika sekolah itu mutunya tetap, tetapi divisitasi. Kemudian yang ketiga, kompetensi asesor dan praktek gratifikasi. Kompetensi asesor karena yang lama ini cenderung bersifat teknik, artinya belum ke arah skill first. Jadi kita akan mencoba merubah itu dari compliant ke performance. Kemudian disinyalir banyak juga informasi tentang praktek gratifikasi yang harus kita minimalkan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan sistem yang ada belum mendorong efektivitas dan efisiensi. Jadi kita nanti akan mengembangkan sistem yang baru atau dashboard monitoring system yang bisa mengontrol tentang kualitas kinerja dari sekolah madrasah. Dan ini adalah saat yang sangat penting buat kami untuk menginformasikan ke pengawas khususnya, karena nanti kami ke depan pengawas itu akan dijadikan partner kami untuk mengontrol kualitas kinerja dari sekolah madrasah. Nah, sehingga apabila pengawas itu sekaligus sebagai asesor, walaupun pada saat visitasi dia memvisit sekolah yang bukan binaannya, tetapi pada saat membina, maka dia akan membantu sekolah untuk mengimprove indikator-indikator yang lemah ketika dilakukan visitasi oleh asesor yang lain. Kita lihat, Bapak Ibu sekalian, paradigma baru kita. Ini adalah paradigma baru kita, dan ini sangat berbeda sekali dengan yang lama, Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus dipahami dengan jelas oleh para pengawas, karena sebagai supervisor untuk sekolah madrasah, ada 3
gambaran besar di dalam gambar ini. Pertama adalah kita lihat database sekolah terakreditasi. Sampai tahun 2019, kita sudah punya sekolah madrasah yang umumnya sudah terakreditasi. Jadi kita kelompokkan dalam database sekolah terakreditasi. Kemudian yang kedua ada dashboard monitoring BAN-SM. Dan yang ketiga adalah proses akreditasi. Saya jelaskan satu persatu. Database sekolah madrasah terakreditasi berarti daftar sekolah madrasah yang sudah terakreditasi sebelumnya. Sekolah madrasah yang terdapat di dalam database ini setelah sistem diberlakukan, maka secara reguler diwajibkan untuk memasukkan data dan informasi ke dalam sistem monitoring terkait kinerja satuan pendidikan. Nanti indikatornya ditetapkan oleh kami. Nah, input data dan informasi tahunan ini akan menjadi dasar konsistensi sekolah madrasah terkait mutu satuan pendidikan dikaitkan nanti dengan permohonan reakreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekolah madrasah ini dapat diperpanjang secara otomatis status akreditasinya tanpa melalui visitasi ulang jika berdasarkan data atau informasi dari dashboard monitoring menunjukkan sekolah itu tidak mengalami penurunan mutu. Jadi nanti secara otomatis akan ke kanan, akan diperpanjang sertifikatnya ketika data itu menunjukkan tidak ada penurunan kualitas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi B dan C sebelumnya itu dapat mengajukan permohonan akreditasi ulang apabila mereka bisa menunjukkan bukti-bukti perbaikan kinerja yang akan diverifikasi oleh sistem. Kemudian sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi A, B, dan C dapat divisitasi ulang apabila dalam sistem monitoring atau di situ kita lihat ada laporan masyarakat yang terverifikasi, ya maka mereka bisa melakukan reakreditasi dan bisa dilakukan paling cepat 2 tahun setelah terbitnya sertifikat akreditasi. Jadi tidak usah menunggu 5 tahun. Jadi kalau sekolah madrasah dirasakan naik mutunya, tidak usah menunggu 5 tahun, ajukan reakreditasi, nanti akan diverifikasi oleh sistem, maka nanti sistem mengatakan boleh divisitasi sekolah ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah dashboard monitoring ini. Ya, dashboard monitoring ini dilakukan dengan mekanisme otomatis, jadi istilahnya machine generated. Dan tidak melibatkan asesor untuk mencegah konflik kepentingan. Jadi dalam dashboard ini tidak akan melibatkan unsur asesor karena ini akan untuk mencegah konflik kepentingan. Indikator kinerja sekolah madrasah yang akan masuk ke dalam sistem ini akan ditetapkan oleh BAN. Kemudian evaluasi data dan informasi dilakukan melalui aplikasi nanti yang dibuat secara komprehensif untuk memastikan sekolah madrasah yang masuk ke dalam sistem akan memberikan informasi tentang mutu satuan pendidikan. Jadi nanti berdasarkan dashboard ini akan ada hasil pertama penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila dinyatakan mutu sekolah madrasah konstan tetap. Yang kedua, penetapan perpanjangan peringkat apabila dinyatakan sekolah madrasah tersebut secara sistem mutunya naik, tetapi tidak mengusulkan akreditasi. Jadi kalau mutunya naik, kemudian tidak mengusulkan akreditasi, maka juga akan diperpanjang sertifikatnya. Kemudian yang ketiga, penetapan sasaran apabila sekolah madrasah itu turun mutunya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
proses akreditasi. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah paham bahwa proses akreditasi itu mulai dari penentuan sasaran, kemudian ada asesmen kecukupan, kemudian asesor turun, kemudian validasi, verifikasi, kemudian ditetapkan oleh BAN, kemudian diumumkan, kemudian diterbitkan sertifikatnya. Ini adalah mekanisme yang biasa kita lakukan. Kemudian nanti apakah lulus akreditasinya atau tidak, kalau lulus diterbitkan sertifikatnya, kalau tidak nanti akan tidak terakreditasi, kita akan rekomendasikan perbaikan kepada pemerintah daerah dan SPMI. Itu kira-kira flowchart yang baru ini. Nah, dashboard monitoring system ini akan seperti ini. Jadi nanti sekolah, dan kita mendorong kementerian supaya sekolah ini tidak banyak memasukkan data. Ya, yang sekarang terjadi, mereka memasukkan data untuk Dapodik, mereka memasukkan data untuk rapor mutu, mereka masukkan data untuk BAN, untuk data isian akreditasi, dan lain-lain. Nanti kita bersinergi dengan kementerian supaya sekolah itu cukup mengentri satu kali saja, katakanlah Dapodik, tetapi variabel-variabel yang kita inginkan sudah ada di dalam sistem itu. Sehingga sekolah tidak diribetkan oleh isian-isian yang merepotkan mereka. Dan ini dashboard monitoring ini kita tampung semua data, Dapodik, kinerja mutu, EMIS, rapot mutu, EDS, dan lain-lain. Kemudian nanti kita olah sedemikian rupa sehingga ada hasil dalam dashboard ini, apakah diperpanjang, apakah menjadi sasaran. Kemudian laporan masyarakat juga kita akan verifikasi. Maka kalau terverifikasi, mereka menjadi sasaran akreditasi. Kira-kira ini gambaran dashboard-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, paradigma yang saya sampaikan tadi, paradigma baru, ini mungkin sudah pernah melihat gambar ini ketika dari waktu ke waktu sekolah madrasah ini dipantau kinerjanya, kalau memakai instrumen lama yang cenderung rule-based approach, karena pemenuhan administrasi, improvement achieve-nya itu tidak terus menaik, tetapi kadangkala menurun ya, dan konstan. Dan yang kita inginkan adalah yang garis hitam itu, yang principle-based approach, sinergitas antara kami dengan pengawas, dengan LPMP dan lain-lain nanti, maka insya Allah grafiknya akan semakin naik dari waktu ke waktu, karena keseriusan dari katakanlah pengambil kebijakan untuk mengimprove setiap indikator yang lemah di sekolah itu. Nah, kalau kita lihat dari paradigma yang principle-based approach, fokusnya adalah improvement, karena kita harus mengimprove kualitas dari sekolah. Tetapi kalau rule-based adalah compliant, kalau typical feedback, kalau performance itu adalah sifatnya evaluasi, tapi kalau rule-based itu adalah audit, kemudian trust of review untuk performance, trust and verify, ya. Kemudian untuk improvement objektif, untuk prinsipal adalah open-ended. Kenapa open-ended? Karena sekolah madrasah dituntut untuk berkreativitas, berinovasi di dalam peningkatan kualitasnya. Kemudian typical reviewers-nya juga untuk asesor ini, kalau performance, skill fierce, tapi kalau rule based itu masih technical expert. Jadi kalau untuk rule based siapapun bisa, tetapi kalau skill fierce, ya makanya kami dari sekarang menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, asesor ini lebih bagus orang yang memang biasa menangani sekolah, yaitu pengawas. Nah, jadi nanti pada saat uji kompetensi mungkin nanti akan terlihat mana yang layak untuk menjadi asesor, mana yang tidak, karena sekarang raw data kita menunjukkan banyak juga yang bukan dari unsur pengawas. Nah, ini adalah paradigma kita yang baru. Jadi kita bukan hanya menilai 4, tetapi masih sama sebetulnya menilai 8. Ya. Bedanya ketika visitasi kita hanya menilai 4. Jadi pada saat awal di compliance base,
ini kita sebut sebagai indikator compliance, itu seperti nanti adalah sarpras, pembiayaan, penilaian, kurikulum, itu didasarkan pada data pokok pendidikan yang ada di kementerian. Tetapi ketika berbicara performance base, maka asesor harus pada saat visitasi harus melihat tentang komponen manajemen sekolah, komponen mutu guru, komponen proses pembelajaran, dan komponen mutu lulusan. Ya, karena tadi saya sampaikan skill peers, maka nanti para asesor dituntut untuk bisa menggali tentang 4 komponen ini dari sisi telaah dokumen, dari sisi observasi, dari sisi wawancara, dan dari sisi FGD. Jadi combine semua pengumpulan data ini, nanti seperti halnya metode triangulasi, asesor harus bisa menyimpulkan untuk item tertentu apakah berada di level yang tertinggi atau di level yang terendah. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada 2 tahap. Pertama tahap compliance di awal, kemudian baru di tahap kedua pada saat visitasi asesor terjun ke sekolah untuk melihat 4 komponen yang saya maksud tadi. Nah, posisi kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, draft IASP ini sudah terfinalisasi. Akan tetapi masih perlu waktu untuk meyakinkan bahwa semua butir valid dan reliable. Sehingga nanti mohon bantuannya ketika sekitar bulan Juli kita melakukan uji coba, mohon masukannya untuk draft instrumen kami ini. Kemudian yang kedua nanti di tahap berikutnya, IASP ini harus disosialisasikan kepada sekolah madrasah dan juga ada pelatihan asesor yang akan dilaksanakan kira-kira bulan Juli juga. Kemudian pilot project hanya ada 5.000 sekolah madrasah, termasuk SPK dengan kuota proporsional. Jadi mungkin yang dilibatkan di visitasi di tahun ini tidak terlalu banyak, tetapi yang akan kita latih mungkin sekitar, ya tergantung lolos tidaknya uji kompetensi, tetapi ribuan yang akan kita latih, walaupun yang akan digunakan pada tahun ini sedikit. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu sekalian, jenis indikator compliant ini ada compliant mutlak, ada compliant relatif. Kalau compliant mutlak pada saat pertama menjadi sasaran akreditasi, sekolah madrasah ini harus memenuhi persyaratan yang ada. Jadi skalanya biner, ya tidak apakah kepala sekolahnya S2 atau tidak, kalau tidak out, kalau ya lanjut gitu. Kemudian juga apakah nanti dia punya izin operasional, ya. Kemudian apakah kepala sekolahnya mempunyai sertifikat kepala sekolah atau tidak. Nah, itu termasuk indikator mutlak. Kemudian yang relatif ini adalah yang skala pengukurannya 1, 2, 3, 4. Jadi ini masih bisa diimprove. Jadi katakanlah kalau berbicara tentang latar belakang guru apakah bersertifikat atau tidak, itu nanti ada levelnya. Kalau 4 berarti mungkin semua gurunya sudah tersertifikasi. Dan ini indikator compliant relatif ini untuk mendorong kementerian supaya segera menuntaskan indikator compliant relatif ini. Berikutnya, ini adalah contoh beberapa item yang baru, seperti ini contoh tentang mutu lulusan. Mutu lulusan. Jadi instrumen baru sekarang, Bapak Ibu sekalian, tidak sama seperti yang lama, yang jawabannya bersifat bertingkat, tetapi hanya pemenuhan administrasi saja. Tapi kalau yang ini, Bapak Ibu sekalian, bersifat rubriknya itu adalah leveling 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti pada saat asesor terjun ke visitasi ketika melihat katakanlah mencegah perundungan atau bully, diberikan level 4
ketika siswa membudayakan praktek bebas dari perundungan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah madrasah. Kemudian kalau level 3 hanya di dalam kelas saja, tapi kalau level 4 di sekolah madrasah. Kemudian kalau level 2 hanya melakukan upaya pencegahan saja. Tetapi level 1 siswa melakukan perundungan, namun SM tidak melakukan upaya pencegahan. Ini yang kedua untuk SMK. Katakanlah indikatornya adalah memiliki kompetensi sesuai program keahlian. Pernyataannya lulusan tahun terakhir SMK, MAK mempunyai sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi. Jadi kalau SMK itu punya lembaga sertifikat profesi pihak kedua dan ketiga, itu sudah kita nilai sebagai level 4, level yang paling tinggi. Tetapi kalau level 3 hanya LSP 1. Kalau level 2 itu hanya pada UKK, uji kompetensi keahlian, yang diselenggarakan dengan mengikuti standar yang ditetapkan secara konsisten. Tapi level 1 tidak secara konsisten. Ini untuk yang pembelajaran yang efektif. Contohnya Bapak Ibu sekalian. Melaksanakan pembelajaran efektif. Jadi nampaknya kalau di level 4 itu ada more-nya. Jadi level 3 itu termasuk standar yang baik. Jadi level 3 itu standar yang baik, tetapi kalau asesor nanti menilai level 4 harus ada more-nya, harus ada lebihnya. Ada pembudayaan atau ada dampak dan lain-lain. Itu adalah level 4. Kemudian level 2 itu ada tapinya, baik tapi gitulah ya. Kemudian level 1-nya adalah level yang paling rendah. Dan ini adalah untuk yang mutu guru. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan kinerja secara berkala untuk pengembangan kompetensi. Jadi kalau lihat Bapak Ibu sekalian, bacanya ini yang level 4 itu banyak lebihnya dibandingkan level 3, level 2, dan level 1. Dan ini adalah untuk penjaminan mutu internal di sekolah untuk aspek komponen manajemen sekolah. Nah, 8 langkah akreditasi yang sekarang itu masih sama sebetulnya. Jadi kalau lihat flowchart tadi, di dalam bagian besar proses akreditasi ada 8 langkah. Tetapi kita lihat bedanya 2 dan 4. Langkah 2, Ban P ini hanya mengorganize tentang asesmen kecukupan. Sebagai panitianya saja. Yang melaksanakan harus asesor, karena dia yang akan terjun ke lapangan. Jadi di saat awal, asesor sudah dilibatkan di dalam asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Ketika dia mendapatkan tugas 5 sekolah, maka 5 sekolah sebelum dia divisitasi harus di-asesmen kecukupan dulu oleh asesor itu. Sebelumnya dipelajari dulu, di-assess dulu, dan apakah sekolah ini lolos apa enggak. Jadi tahap awal, asesor sudah masuk ke dalam proses asesmen kecukupan sasaran akreditasi sesuai dengan jatahnya dia nanti akan ke sekolah madrasah berapa jumlahnya. Dan ini akan dilakukan secara daring. Jadi asesor bisa melakukan di rumah, ya, tidak harus ke Ban provinsi, tidak usah harus di hotel, nanti akan dilakukan di rumahnya masing-masing dengan sistem yang akan kami buat. Ya. Nah, tentunya bisa dikonversikan ke uang lelah untuk asesor ketika sebelum ke lapangan. Visitasi sudah jelas, itu adalah asesor. Ya. Nah, validasi proses juga kami melibatkan asesor juga. Tetapi yang validasi ini tidak memvalidasi sekolah yang dia visit, tetapi memvalidasi sekolah lain yang divisit oleh asesor lain. Jadi tetap yang melakukan itu adalah asesor, karena tahu betul bagaimana substansi atau kondisi dari sekolah madrasah. Sehingga asesor ini dilibatkan dalam 3 langkah. Baru kemudian Ban Provinsi melakukan verifikasi.
dari hasil yang telah dilakukan oleh para asesor ketika melakukan validasi. Nah, jadi bedanya dengan yang lama, asesor sebelum turun ke lapangan harus menilai asesmen kecukupan, kemudian dicek secara lapangan tentang 4 komponen tadi, kemudian melakukan validasi terhadap sekolah madrasah yang bukan menjadi sasaran visitasinya. Dan selanjutnya langkah-langkahnya itu sama seperti yang lama. Nah, berkaitan dengan pengembangan sistem kompetensi asesor, Bapak Ibu sekalian, saat yang lalu kita melakukan praseleksi asesor. Praseleksi ini dilakukan di 34 provinsi dengan kriteria pertama, katakanlah kalau asesor itu sudah meninggal harus dikeluarkan dari sistem. Kemudian kalau asesor itu sudah menjabat struktural harus dikeluarkan dari sistem karena tidak mungkin kalau sudah menjabat struktural dilakukan penugasan sebagai asesor. Kemudian berikutnya juga hal lain, katakanlah ada asesor yang memang dinilai oleh BAN provinsi kinerjanya tidak begitu bagus, maka BAN provinsi bisa melakukan penghapusan dari sistem atau tidak lulus praseleksi. Dan yang keempat adalah usia. Ya, usia juga kami pertimbangkan karena kalau usianya katakanlah sudah 61 ya, kemudian sekarang dilatih, maka usia yang dipersyaratkan oleh kita sudah tidak memenuhi lagi syarat. Ya, ketika lulus usianya sudah tidak memenuhi syarat sebagai asesor, sehingga dikeluarkan juga dari sistem. Kemudian juga para asesor yang habis sertifikatnya di tahun ini. Kenapa? Karena kita berprinsip pada investasi jangka panjang. Jadi ketika asesor habis sertifikatnya tahun ini, silakan melakukan pendaftaran kembali di rekrutmen yang baru pada tahun depan. Jadi bukan melakukan resertifikasi, tetapi daftar lagi di tahun depan. Nah, yang diikutkan dalam praseleksi ini adalah asesor-asesor yang sertifikatnya masih panjang berlakunya, ya, dan juga dari sisi usia nanti kita akan pertimbangkan kalau usianya di bawah 58 tahun, sertifikatnya akan berlaku sampai 4 tahun, tetapi kalau usianya di atas 58 akan usia sertifikatnya 62 dikurangi usianya mereka. Nah, kemudian tahap berikutnya kami sudah melakukan praseleksi, kemudian materi kami sudah disampaikan ke para asesor untuk dibaca, belajar mandiri. Nanti pada tanggal 17 Juni kita akan melakukan uji kompetensi secara daring. Ya, dari aspek tesnya dari aspek kognitif dan dari aspek non-kognitif melalui tes secara daring. Aspek kognitif berupa pengetahuan tentang akreditasi sesuai dengan materi yang disampaikan melalui web atau melalui Sispena. Kemudian non-kognitif itu akan dites secara psikologi tentang integritas, kejujuran, dan lain-lain. Kita kerjasama dengan orang-orang psikologi. Kemudian yang ketiga, nanti setelah yang ketiga ini adalah pelatih asesor. Pelatih asesor dikhususkan pada anggota-anggota BAN provinsi. Jadi pelatihan-pelatih asesor ini akan diberikan kepada para anggota BAN provinsi seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring. Kemudian nanti pelatihan asesor bagi yang lulus uji kompetensi akan dilakukan secara daring oleh BAN SM provinsi bersama BAN SM pusat. Kemudian nanti sistemnya kita akan informasikan lebih lanjut. Dan ini adalah flowchart-nya. Nah, flowchart-nya kita sekarang dalam tahap asesor belajar mandiri. Jadi mereka yang lulus praseleksi sudah melakukan pendaftaran, kemudian mereka sekarang lagi saatnya belajar mandiri, dokumen modul atau lain-lainnya sudah disediakan. Kemudian nanti tanggal 17 uji kompetensi, kemudian nanti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus nanti diberi kesempatan 2 kali
Tapi kalau 2 kali nggak lulus itu tidak akan digunakan lagi, artinya stop. Kemudian kalau yang lulus nanti akan dilakukan diklat asesor. Ya, di dalam diklat asesor juga mengenal lulus ujian atau tidak lulus ujian. Yang lulus ujian nanti dapat sertifikat asesor ISP 2020. Berikutnya, inilah kondisi hasil praseleksi kita. Ya, Pak Agus, seperti yang saya sampaikan, memang umumnya kita asesor itu adalah pengawas. Jadi 82,19% yang lulus praseleksi itu adalah pengawas, sedangkan 17,81% adalah non pengawas. Dan kalau kita lihat distribusi dari seluruh provinsi, bahwa warna yang pengawas dengan non pengawas itu lebih banyak umumnya adalah pengawas. Ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang belum memahami ini bisa diskusi kalau masih ada waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, Pak Prawoto, kita sambung lagi ya. Pak Tony, kalau mendengarkan dari yang Bapak sampaikan, tampaknya ini gayung bersambut ya Pak, dengan kegiatannya APSI. Betul. Kalau lihat dari tadi tahapan harus compliant date dulu, baru observasi, itu pasti teman-teman pengawas itu butuh kompetensi tambahan ini, yaitu digitalnya. Nah, itu yang dikemas di APSI ini. Terus ada gayung bersambut lagi Pak, tadi kan akan ada pengujian terkait aspek kognitif dan non-kognitif. Nah, gayung bersambutnya nanti bulan Juni itu dari APSI akan mengadakan pelatihan begitu untuk menguati begitu ya, menguati kompetensi pemantauan supaya programnya dari Pak Tony juga bisa jalan ya Pak, begitu ya tampaknya ya Pak ya. Iya. Nyambungnya seperti itu. Baiklah Pak Prawoto, kita sapa teman-teman kita.